액션 let's go 저 건물을 찾으러 Jalan-jalan ke rumah Pak Mamat. Jangan lupa membeli bayam. Kalau kita umat Nabi Muhammad, jangan lupa memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Dari saya Velia Yuliana dan rekan saya Zalfa Dwi Kurnia. Dan saya Puju Bagasi Indah Pratama. Saya Sofia Nur Fadila dan saya Alfiatun Nur Hidayah. Setelah perkenalan, ada yang tahu nggak nih kita mau membahas materi tentang apa? Jadi kita mau membahas materi tentang teknologi transportasi. Di teknologi transportasi ini ada 3 macam, yaitu transportasi darat, air, dan udara. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang transportasi darat. Apa sih yang melatar belakangi dari transportasi darat? Ya. Latar belakang dari transportasi darat sendiri yaitu dengan adanya transportasi darat, jarak jauh dapat ditempuh dengan waktu yang singkat. Terus mengangkut barang dengan mudah, dan manusia yang memiliki mobilitas tinggi juga perlu berpergian. Kemudian diciptakanlah kendaraan yang selain cepat juga memberikan kenyamanan dalam perjalanan. Nah, selanjutnya siapa saja sih tokoh-tokoh yang terlibat dalam transportasi darat? Ada banyak, yaitu yang pertama dari Richard Trevithick. Dia mengembangkan uap lokomotif ini melahirkan sistem rel sebagai media jalanan kereta. Yang kedua ada Robert Stephenson. Dia mengembangkan roket pada tahun 1829. Robert Stephenson juga termotivasi dari Richard Trevithick itu. Dan yang lain ada Rudolf Diesel, yaitu memperkenalkan mesin diesel. Masih banyak, tapi mungkin kalau disebutkan di sini waktunya tidak cukup. Selanjutnya, apa sih manfaat dan dampak teknologi transportasi darat bagi masa kini dan masa yang akan datang? Jadi untuk dampak sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu tingkatnya kenyamanan saat berkendara semakin tinggi, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan semakin cepat, terus mempermudah akses untuk memenuhi kebutuhan. Dan dampak negatif yaitu masyarakat menjadi tergantung terhadap transportasi dan kehilangan sikap mandiri. Contohnya kita berpergian ke jarak yang dekat menggunakan motor gitu, terus menyebabkan kemacetan dan meningkatkan polusi seperti sekarang ini. Terus untuk manfaatnya yaitu memudahkan manusia untuk berpindah tempat dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang transportasi air. Kapal yang pertama kali menggunakan mesin diesel adalah Vulcanus milik Dutch India Company pada tahun 1910. Namun pada awal abad 20 mesin diesel diganti mesin bertenaga batu bara. Alasannya itu kenapa? Mesin diesel digantikan mesin batu bara. Mesin diesel digantikan mesin bertenaga batu bara dikarenakan mesin tenaga batu bara memiliki banyak sekali dampak negatif bagi lingkungan, yaitu pencemaran udara, meningkatkan resiko penyakit seperti stroke, kanker paru-paru, dan lain sebagainya. Maka dari itu pada awal abad 20 mesin tenaga batu bara digantikan oleh mesin diesel yang lebih aman bagi lingkungan hidup. Selanjutnya, siapa sih tokoh yang pertama kali mencetuskan transportasi air? Tokoh yang pertama kali mencetuskan transportasi air adalah Robert Fulton. Robert Fulton adalah seorang penemu ahli teknik dan seniman kebangsaan Amerika yang berhasil membuat kapal uap untuk pertama kalinya. Ia juga berhasil membuat rancangan transportasi lintas air dan kapal selam. Dan mengapa sih penggunaan gas atau nuklir tidak cocok untuk kapal barang? Karena proses pembangkitan energi nuklir menghasilkan limbah berbahaya yang harus dikelola dengan hati-hati. Penyimpanan dan pembuangan limbah radioaktif membutuhkan teknologi khusus dan harus
mematuhi standar keselamatan yang ketat agar tidak berdampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Selain harganya yang mahal juga dapat menjadikan perubahan iklim secara ekstrim. Yang pertama, mengapa Oriflame dan Wilbur dianggap sebagai penemu pesawat terbang? Karena mereka berhasil membangun pesawat terbang yang pertama kali berhasil diterbangkan dan dikendalikan oleh manusia pada tanggal 7 Desember 1903. Nah, siapa saja sih tokoh pengembangan instruksi pesawat di Indonesia? Pengembangan industri pesawat di Indonesia yaitu adalah B.J. Habibie, dikarenakan dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu membuat pesawat dari dalam negeri. Dan tentu saja karena hal ini akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia bahwa Indonesia memiliki pesawat terbang dari dalam negeri itu sendiri. Selanjutnya, tidak hanya pesawat transportasi udara lainnya yaitu helikopter. Siapa sih yang mengembangkannya? Juan de la Cierva dari Spanyol pada tahun 1920 ketika dia sukses menciptakan autogyro, yaitu mesin pertama yang berhasil melakukan penerbangan terkendali menggunakan bilah. Cierva mengembangkan helikopter setelah pesawat pengebom bersayap ganda buatannya jatuh pada tahun 1919. Alasannya adalah kestabilan helikopter yang diangkatnya lebih tinggi. Waduh, udah mau selesai nih. Kita mau pamit undur diri dulu ya. Jangan dulu, pantun dulu nggak sih? Boleh. Tiduran di atas besi. Cakep. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.